Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi informasi, maka tidak lepas dari internet dan media sosial. Peran internet dan media sosial dalam penyebaran informasi kini setara, bahkan lebih cepat dibandingkan situs berita melalui televisi maupun media cetak. Melalui internet dan media sosial, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi serta membagikan informasi. Namun dengan hadirnya kemudahan tersebut, tidak sedikit orang yang menyalahgunakan manfaat dari internet dan media sosial. Salah satu bentuk penyalahgunaannya adalah hoax. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax diartikan sebagai informasi atau berita yang bohong. Berita bohong diciptakan dengan tujuan membuat panik publik, membodohi masyarakat, atau bisa juga digunakan sebagai pengalihan isu. Berita bohong yang akhir-akhir ini sering kita dengar adalah berita mengenai COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat dari awal masa pandemi COVID-19 ini. Hingga 5 Mei 2020, hasil pantauan tim AIS Ditjen Aptika mengungkapkan ada 1.401 konten berita bohong dan disinformasi mengenai COVID-19 yang beredar di masyarakat. Kasus berita bohong pertama adalah beredarnya berita yang mengatakan bahwa virus COVID-19 sangat mudah menyebar, bahkan hanya dengan satu kali kontak dengan penderita. Faktanya, WHO mengkonfirmasi bahwa virus COVID-19 menyebar melalui droplet. Berita kedua muncul setelah WHO mengkonfirmasi adanya penyebaran COVID-19 melalui droplet. Berita bohong kedua ini mengungkapkan bahwa hanya masker N95 atau masker medis lainnya yang dapat mencegah penyebaran COVID-19 melalui droplet. Padahal, masker kain yang dapat dicuci kemudian digunakan berulang kali juga dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 melalui droplet. Menyebarnya berita bohong tersebut membuat masyarakat takut dan panik. Masyarakat lebih memikirkan isu-isu yang ada daripada memikirkan kesehatan mereka. Hadirin pasti pernah mendengar berita yang mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang warganya menolak jenazah COVID-19. Bahkan warga di daerah tersebut juga menyerang ambulans serta menyerang petugas kesehatan. Diberitakan juga terjadinya kelangkaan masker di beberapa daerah yang mengakibatkan kericuhan akibat warganya saling berebut masker. Semua peristiwa yang diberitakan tersebut jelas merupakan akibat dari menyebarnya berita bohong mengenai virus COVID-19 di kalangan masyarakat. Berita bohong selanjutnya dapat dilihat dari peristiwa pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, di mana berita bohong ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan pemerintah. Setelah saya membaca informasi dari berbagai sumber, banyak sumber yang mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja akan menghapuskan hak cuti bekerja. Selain itu, RUU ini juga akan mengubah gaji pekerja dihitung per jam. Menyebarnya berita bohong ini membuat beberapa titik demonstrasi berlangsung ricuh. Kericuhan merugikan berbagai pihak serta merusak fasilitas umum. Pada kenyataannya, Presiden Joko Widodo menyangkal semua berita tersebut. Dalam pidatonya yang disiarkan di berbagai stasiun televisi, Presiden menuturkan bahwa ada banyak berita bohong yang beredar mengenai RUU Cipta Kerja. Presiden menegaskan bahwa penghapusan hak cuti pekerja dan gaji pekerja yang dihitung per jam adalah salah satu berita bohong yang beredar mengenai RUU Cipta Kerja. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan bahwa
RUU Cipta Kerja akan memudahkan pengusaha kecil dalam memperoleh izin usaha. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga akan membantu para nelayan dalam memperoleh izin berlayar di lautan. Dari pidato Presiden tersebut, dapat diketahui bahwa informasi mengenai RUU Cipta Kerja yang selama ini beredar tidak semuanya benar. Mengingat banyaknya informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, hendaknya kita lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Dengan bersikap bijak dalam menggunakan internet dan media sosial, kita dapat menekan penyebaran berita bohong, sehingga pembodohan masyarakat dan kepanikan publik dapat ditangani. Jangan telan mentah-mentah sebuah informasi. Pastikan kebenarannya dan sumbernya berasal dari sumber yang terpercaya. Selain membodohi masyarakat dan membuat kepanikan publik, berita bohong yang tidak terbendung juga dapat merubah tatanan negeri ini. Jadi, mari kita saring informasi sebelum sharing informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.